Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Said selaku moderator pada siang hari ini. Saya dari kelompok 4 yang akan merangkan tentang apa itu blockchain. Nah, eh, untuk kelompok pertama, untuk pemateri pertama yaitu dari Mbak Hanum yang akan menjelaskan tentang latar belakang pada hari ini. Silakan Mbak Hanum. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari blockchain. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, digitalisasi, Mohon maaf, Mbak Hanum, suaranya yang mulai nggak menunjukkan potensi kedengaran. besar dalam. Eh, ini benar nggak? Ya, udah kedengaran. Oke, em, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari blockchain. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Digitalisasi proses bisnis dan pelayanan keuangan telah menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efisiensi teknologi dan keuangan blockchain. Blockchain merupakan teknologi pencatatan digital yang memungkinkan penyimpan data terdistribusi dan terenskripsi. Teknologi ini awalnya dikenal sebagai fondasi dari mata uang kripto seperti Bitcoin, namun kini telah meluas penerapannya ke berbagai bidang, termasuk sistem pembayaran, perbankan, dan manajemen aset. Next. Oke, terima kasih Mbak Hanum atas apa untuk menjelaskan latar belakangnya. Kemudian pemateri selanjutnya yaitu dari Bella yang akan menjelaskan metode penelitian dan manfaatnya. Waktu dan tempat kami persilakan Mbak Bella. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan. Selanjutnya, Kemudian selanjutnya dari Mbak Nadir yang akan menjelaskan pemecahan masalahnya. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Ya, sudah terdengar jelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian pemecahan masalah. Yang pertama, biaya transaksi tinggi. Blockchain memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa perantara, sehingga mengurangi biaya yang dikenakan oleh pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan. Yang kedua, transparansi dan auditabilitas. Setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain bersifat permanen dan dapat dilacak, memungkinkan audit yang lebih mudah dan transparan. Yang ketiga, keamanan data. Teknologi blockchain menggunakan kriptografi canggih yang membuat data sulit untuk dimanipulasi atau diretas sehingga meningkatkan keamanan sistem keuangan. Hmm. Nah, sebelum penjelasannya apa sebelum kesimpulan, saya akan menjelaskan analogi sederhananya. Nah, bayangkan kita kita satu kelas itu menyiapkan sebuah transaksi utang piutang dalam sebuah buku besar bersama. Nah, buku besar tersebut bisa dilihat oleh kita semua dalam satu kelas, akan tetapi tidak bisa dihapus ataupun diubah. Nah, adapun kenapa disebut blockchain, itu blok sendiri yaitu semacam misalkan gini, ada sebuah transaksi atau sebuah penjualan atau pembelian. Nah,
semua itu terinput ketika kita kita men-scan-nya. Kemudian semua data itu akan masuk ke dalam sebuah lembaran. Nah, lembaran tersebut dinamakan sebuah blok. Nah, kenapa ada change? Nah, ketika blok itu habis, nah maka akan masuk ke blok selanjutnya, yaitu lembar selanjutnya. Nah, sehingga eh, mengapa disebut transparansi itu karena bisa dilihat oleh semua orang, tetapi tidak bisa diubah oleh orang lain. Hanya yang bisa mengubahnya lah, yang hanya bisa mengubahnya hanyalah seorang akuntan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mas Rizal. Eh, manfaatnya tersebut, manfaatnya dulu, Ding. Ya, Mas Rizal, silakan. Eh, Terima kasih kepada saya. Kedengar nggak suaranya? Suaranya masih putus-putus. Masih putus-putus. Bentar. Nah, adapun manfaat blockchain yaitu transparansi. Konsumen bisa memindai kode QR dan melihat riwayat produk dari ladang ke rak toko. Keamanan, jika ada konsumen, misal bakteri, perusahaan bisa melacak sumber hanya dalam beberapa detik. Efisiensi proses pelacakan yang sebelumnya butuh 7 hari, kini hanya butuh 2,2 detik. Kepercayaan konsumen, konsumen lebih percaya terhadap produk yang mereka konsumsi. Lanjut. Nah, saran Eh, satu, ya, gimana? terima kasih atas apa namanya sudah menjadi narasumber. Kemudian sarannya yang akan disampaikan oleh Mbak Novita. Silakan Mbak Novita. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang saran. Yang pertama adalah pemerintah dan regulator keuangan perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemanfaatan blockchain tanpa mengabaikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Hal ini kebijakan bisa mendukung menggunakan teknologi blockchain tetapi tetap menjaga keamanan sistem dan perlindungan konsumen. Itu penting agar teknologi bisa berkembang tanpa menimbulkan resiko hukum atau kerugian bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu lembaga keuangan perlu mulai mengadopsi teknologi secara bertahap melalui pilot project untuk memahami potensi dan resiko yang ada. Hal ini dapat membantu mereka untuk memahami potensi keuangan dan resiko dari teknologi tersebut dalam diterapkan secara luas. Yang ketiga adalah perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang mengenai manfaat dan cara kerja blockchain agar menerima teknologi ini semakin luas. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi blockchain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Novita setelah memberikan sarannya. Kemudian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mas Rizal kembali. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Mungkin kesimpulan dari blockchain ini, apa namanya, pemanfaatan teknologi blockchain dalam sektor keuangan menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi. Dengan mengeliminasi kebutuhan akan perantara, blockchain dapat mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses, dan mengurangi resiko kesalahan maupun kecurangan. Dan di sini blockchain ini sudah terbukti secara pasar global itu sudah dari banyak-banyak negara itu sudah menggunakan teknologi tersebut. Kayak gitu. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizal telah memberikan sebuah kesimpulannya. Nah, berikut adalah sumber-sumber jurnal yang kami ambil.
dari situs Google Scholar. Nah, terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Oke, terima kasih Mas atas ini ya pemaparan dan kesempatan untuk Ya, penanya ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di kelompok ini gitu ya. Mungkin sambil Saya menunggu. izin bertanya, boleh? Silakan, silakan, silakan. Monggo. ya silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rifa Fadilah dari kelompok 2. Pertanyaannya Ya, untuk dari ciri utama blockchain sendiri kan ada transparansi. Lalu pertanyaannya, apakah transparansi yang berlebihan itu bisa menimbulkan risiko terhadap privasi penggunanya? ya. Terima kasih sudah memberikan. Apakah sudah selesai atau masih dilanjutkan? Sudah selesai. Ya, terima kasih Mbak Erifa. Ada pertanyaan lain? Oke, silakan. Masih cukup waktunya kalau bertanya. Ini satu lagi bisa gitu ya, kalau ada yang bertanya. Oke, kalau belum saya tambahin nih Mas ya. Pertamaan wajib Ya, nih. Oke, jadi kan setelah mempelajari cara kerja blockchain, kan saya jadi paham beberapa prinsip blockchain ya. Terus di bidang akuntansi terutama akuntansi syariah itu kan ada beberapa prinsip ya. Apakah possible itu dibuat sebagai blockchain, Mas? Mungkin kalau iya, gimana Pak? oke. Kalian dan rekan-rekan satu kelompok itu kan di prodi akuntansi syariah ya. Nah, sudah mempelajari bagaimana blockchain itu bekerja. Apakah possible kayak akuntan syariah itu di blockchain-kan gitu ya? Semisal iya, contohnya kayak gimana? Atau gambarannya? Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, gitu aja sih. Silahkan kalau mau didiskusikan dulu nggak apa-apa. Ya, berikan kami waktu selama 3 menit untuk Ya, berdiskusi sebentar ya Pak. silakan, silakan. Baik, eh, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Erifa. Sebelumnya, saya akan menanyakan terlebih dahulu apakah pertanyaannya benar. Apakah transparansi yang berlebihan itu dapat merusak, bisa merusak ke apa tadi merusak itu ya kan? Menurut saya itu tidak bisa merusak karena kan seperti yang dijelaskan oleh saya tadi bahwa sistem itu bisa dilihat oleh semua orang. Ada transaksi atau semua transaksi mulai dari penjualan atau pembelian. Nah, itu semuanya bisa dilihat. Misalkan kita analogikan kepada koperasi. Nah, di sistem koperasi itu kita bisa melihat nih barang masuk kapan, kemudian barangnya terjual kapan, kita kita membeli kapan atau ketika kita hutang ataupun piutang itu kita bisa tahu sebagai anggota. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa merubah
kita sebagai anggota tidak bisa merubah eh, hal yang sudah tercantum tersebut dikarenakan yang bisa mengubahnya hanyalah seorang akuntan. Nah, sedangkan kita sebagai pihak anggota hanya bisa melihat eh, eh, jurnal-jurnal tersebut. Akan tetapi kita tidak bisa merubahnya, sehingga itu tidak akan berdampak apa-apa, akan tetapi hanya memperjelas eh, bahwa hal tersebut tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain. Ya, apakah jawaban dari saya menjawabnya, Mbak Erifa? Oke, terima kasih jawabannya. Tapi dalam pertanyaan saya, apakah menimbulkan risiko terhadap privasi penggunanya? Karena terutama kasus dalam blockchain publik itu kan eh, memang transparansi. Tapi kan apakah terlalu transparansi itu dapat mengorbankan privasi penggunanya? Seperti itu. Nah, privasi penggunanya tersebut kan kita sebagai badan usaha, kita analogikan sebagai kita sebagai anggota koperasi, oke? Nah, dalam koperasi itu tidak apa ataupun perusahaan kan kita tidak menggunakan akun pribadi kan, sehingga privasi tersebut memang dibutuhkan dan tidak menimbulkan sebuah resiko apapun. Ya, gimana? Apakah ada tambahan? Oke, cukup. Terima kasih, moderator. Ya, terima sama-sama, Mbak Erifa. Kemudian pertanyaan dari Bapaknya yang akan dijawab oleh Mas Rizal. Waktu dan tempat, Baik, silakan. baik. Izin menjawab ya Pak ya tentang mengenai apakah akuntansi syariah dapat di blockchain-kan kayak gitu. Nah, jawabannya bisa Pak, karena akuntansi syariah ini sangat mungkin dan telah mulai diimplementasikan di atas teknologi blockchain. Contoh seperti aplikasi meliputi zakat, penerbitan suku zakat digital, sistem rincian harga jual syariah, dan pembayaran digital. Semua ini bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pencatatan keuangan. Walaupun potensinya besar, penerapan blockchain dalam akuntansi syariah masih menghadapi tantangan seperti kebutuhan standarisasi protokol regulasi yang serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin masih ada pertanyaan terakhir? Kalau masih ada, kalau nggak ada mungkin boleh ditutup oleh moderator. Silahkan. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.